A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi zidni ilma wa razuqni fahma. Rabbi zidni ilma 'allamani ma lam a'lam yafattahu ya ilmu wa huwas sami'ul alim. Puji, puja, syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan kurnianya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita masih dapat melaksanakan aktivitas seperti biasanya, walaupun kita berada pada suasana yang kurang kita senangi, yaitu pada suasana COVID-19 yang menjadi momok bagi kita bersama, terutama kesehatan kita semua. Salawat beserta salam tidak lupa kita lantunkan dan kita persembahkan buat junjungan alam Sayyidul Anam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Muhammad bin Abdullah, dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita yang senantiasa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan bukti kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita di yaumil akhir nanti akan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, untuk tidak memperpanjang mukadimah, pada kesempatan ini adalah pokok pembahasan ujian akhir semester mata kuliah ekonomi syariah interdisipliner dengan judul dampak pandemik COVID-19 bagi perilaku sehat masyarakat dan edukasi perilaku sehat masyarakat. Tugas ini merupakan tugas yang diamanahkan oleh dosen pengampu mata kuliah ekonomi syariah interdisipliner, yaitu Bapak Dr. Haji Ahmad Ali Arifin MM. Beliau adalah dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Yang seperti saya katakan tadi, pada semester ini beliau diamanahkan untuk memberi atau mengajar mata kuliah ekonomi syariah interdisipliner tahun ajaran 2019-2020. Ini gambar beliau. Inilah dosen pakar dalam ekonomi syariah interdisipliner UIN Sunan Ampel, Surabaya, yaitu Bapak Dr. Haji Ahmad Ali Arifin MM. Sedangkan saya sendiri yang merupakan mahasiswa doktoral ekonomi syariah, nama Rustam dengan NIP F533190047, merupakan doktoral ekonomi syariah, prodi ekonomi syariah angkatan 2019. Baik, untuk tidak memperpanjang mukadimah, mungkin saya ada kelupaan yang tadi, yang sama-sama kita hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah ekonomi syariah interdisipliner, yaitu Bapak Dr. Haji Ahmad Ali Arifin MM, beserta kawan-kawan yang hadir pada kesempatan
menyimak mata kuliah ini. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, sedikit ulasan sebagai pengantar bahwa pada kesempatan ini saya akan membahas yang berkaitan dengan dampak COVID-19 bagi perilaku hidup sehat masyarakat dan edukasi perilaku hidup sehat masyarakat. Yang pertama akan saya bahas sejarah dan perkembangan singkat COVID-19. Di mana kita akan membahas, pada bagian ini saya akan membahas terkait dengan dari mana sih COVID-19 itu muncul, kemudian menjadi sebuah wabah penyakit yang kemudian berkembang dan menjadi pandemik virus yang menakutkan di seluruh dunia. Kemudian saya akan membahas dampak global pandemik COVID-19. Ini terkait dengan dampak, nanti akan saya bahas dampak ekonomi, dampak politik, dampak sosial, dampak kesehatan. Dan di dampak sosial, saya akan membahas masalah dampak budaya, agama, sosial, dan pendidikan. Pada bagian ketiga, saya akan lebih menspesifikasi atau lebih mendetail pembahasan berkaitan dengan tugas yang telah diamanahkan oleh Bapak Dr. Ali Arifin MM, yaitu dampak COVID-19 bagi perilaku sehat. Setidaknya saya mengidentifikasi ada beberapa dampak COVID-19 bagi perilaku sehat, yaitu ada dampak positif dan dampak negatifnya. Yang keempat, saya akan menjelaskan pembahasan terkait dengan edukasi perilaku sehat masyarakat. Bagaimana sih edukasi perilaku sehat bisa dilakukan kepada setiap masyarakat dalam rangka menangkal penyebaran atau penularan COVID-19. Yang terakhir, kesimpulan adalah bagian keseluruhan dari penjelasan pemaparan terkait dengan dampak pandemi COVID-19 bagi perilaku sehat masyarakat dan edukasi perilaku sehat masyarakat. Baik. Yang pertama, saya akan menjelaskan sejarah dan perkembangan coronavirus 19. Coronavirus 19 ini adalah sebuah virus atau sekelompok virus pandemi COVID-19 adalah virus sama dengan bentuknya sejenis SARS, adalah virus yang menyerang saluran pernapasan atau yang dikenal pandemi COVID-19 yang berkembang menjadi wabah penyakit yang dimulai akhir tahun 2019 atau di bulan Desember 2019 di negara bagian atau salah satu provinsi yang ada di Cina, yaitu di provinsi Wuhan. Virus ini muncul di Wuhan, salah satu provinsi yang ada di bagian provinsi yang ada di Cina. Virus ini termasuk virus yang ganas karena virus ini sangat cepat penyebarannya, tetapi tidak berbahaya dengan virus SARS atau flu burung. Oke, itu sejarah perkembangannya. Jadi perkembangannya COVID-19 ini penyebarannya mulai dari Wuhan, Cina, setidaknya tanggal 10 Juni 2020 tercatat sebanyak 188 negara dan wilayah yang terdampak atau terpapar dan terinfeksi dengan virus corona. Yang kedua, kondisi pasien atau kondisi orang yang terinfeksi atau terjangkit dengan virus corona. Virus corona dengan gejala-gejala penyakit biasa pada umumnya sama, di mana yang terjangkit virus ini pada umumnya mereka merasa sakit kepala, flu burung, tenggorokan, gatal-gatal, diare, batuk-batuk, demam, atau sulit bernapas. Ini kan penyakit yang hampir sama dengan
gejala demam. Tetapi lama-kelamaan penyakit ini akan menyerang saluran pernapasan sehingga sulit untuk melakukan pernapasan. Pada tataran yang terakhir, akibat sulit pernapasan ini akan berkomplikasi kepada kematian. Ini kalau kita melihat pada kondisi pasien yang gejala awalnya bisa kita ketahui. Tetapi ada juga sebagian dari pasien yang gejala awalnya tidak kita ketahui. Hampir berapa minggu yang mereka telah terjangkiti oleh virus corona ini, tidak diketahui apakah mereka terinfeksi atau terjangkit oleh virus corona. Ini yang berbahaya sekali, di mana mereka akan melakukan sosial interaksi. Inilah menyebabkan nanti penularan. Maka penularan itu bagian ketiga, penularan dan penyebaran COVID-19 ini bisa terjadi melalui dua cara. Penularan yang terjadi bisa lewat cara langsung dan tidak langsung. Kalau penularan secara langsung itu adalah penularan yang dilakukan akibat interaksi masyarakat dengan masyarakat atau sekelompok orang atau individu yang terjangkit dengan virus corona. Nah, ini seperti ini. Yang berbahaya ini apabila pasien itu yang gejala awal terjangkit tidak diketahui, itu yang sangat berbahaya. Sehingga dalam penularan itu kita harus paham betul penularan itu jadi dua, penularan secara langsung dan penularan secara tidak langsung. Nah, pada penularan secara tidak langsung ini penularan yang terjadi melalui media-media lain. Misalnya media yang disentuh oleh pasien, baik itu air minum, baik itu benda-benda yang virus ini mampu bertahan hidup dan ketika disentuh oleh orang lain, dia akan mudah berkembang. Ini dia menggunakan media lain selain bersentuhan langsung dengan pasien atau individu yang terjangkit virus corona. Bagian keempat, penyebarannya. Penyebaran virus corona ini adalah suatu bentuk penyebaran yang sangat unik, karena penyebarannya itu akibat adanya interaksi yang dilakukan individu dengan individu lain atau kelompok lain dengan kelompok yang lain pula dalam satu kegiatan interaksi. Nah, ini penyebarannya. Maka semakin banyak sosial interaksi, maka semakin cepat penyebaran virus ini. Sehingga tidak mengherankan pada bagian 5 kondisi saat ini, total jumlah kasus yang terinfeksi virus corona di dunia pada tanggal 5 bulan 6 2020 itu sudah tercatat 6.956.820 jiwa dengan tingkat kematian 391.571 jiwa. Itu total secara keseluruhan di dunia yang angka kematiannya. Jika dibandingkan tingkat kematiannya 391.571 dengan yang terinfeksi 6 juta, ini kan sangat besar juga persentase tingkat kematiannya. Tetapi tingkat kematian ini cenderung yang kita pahami orang-orang yang itu pada umumnya punya riwayat penyakit seperti gangguan pernapasan, paru, dan sebagainya. Untuk Indonesia sendiri, Indonesia terdeteksi pada tanggal 5 bulan 6 2020 dengan jumlah kasus 29.521 kasus
masyarakat yang terinfeksi virus corona dengan tingkat kematian 1.770 jiwa. Secara total dari ranking negara, Indonesia berada pada peringkat ke-34 dari 188 yang terinfeksi dengan penyebaran virus corona. Itu secara singkat perkembangan coronavirus dan penyebaran di dunia. Baik, bagian selanjutnya dampak pandemi COVID-19 terhadap kehidupan global. Yang pertama, dampak ini berdampak pada kegiatan ekonomi. Akibat dari penyebaran yang masif dilakukan oleh virus corona ini melalui sosial interaksi, maka ada upaya-upaya yang dilakukan untuk membatasi interaksi sosial dalam lingkupan yang paling kecil, yaitu lingkupan RT sampai lingkupan dunia, membatasi kegiatan-kegiatan interaksi sosial. Beberapa negara melakukan kegiatan lockdown, PSBB. Nah, ketika interaksi sosial itu dibatasi, maka yang terjadi adalah pembatasan kerumunan terhadap kegiatan sosial. Nah, kegiatan ekonomi ada kegiatan yang sifatnya berbentuk kerumunan sosial, terutama kegiatan ekonomi di bidang pariwisata. Ini adalah kegiatan yang terjadi antara individu dengan individu lain dalam rangka kunjung menyambut kedatangan. Ini kan ada interaksi sosial. Ini yang terjadi di kegiatan pariwisata. Nah, dengan COVID-19, kegiatan pariwisata terganggu. Satu sisi itu kegiatan ekonomi di sektor pariwisata. Belum lagi kegiatan ekonomi di sektor pabrik, tentu membutuhkan jumlah massa yang banyak. Sektor retail juga sama. Ini akibatnya terjadi gangguan atau dampak negatif pada kegiatan mobilitas atau pergerakan ekonomi itu akan turut melambat akibat dampak pandemi COVID-19 ini terhadap kegiatan ekonomi. Yang kedua, dampak yang ditimbulkan dari COVID-19 terhadap kehidupan global. Yang kedua adalah kegiatan sosial. Sehingga kegiatan sosial, kegiatan yang bersentuhan dengan orang ramai, ini tidak bisa lagi. Akibatnya apa? Kegiatan budaya, festival budaya, acara budaya, event budaya, tidak bisa dilakukan secara maksimal. Adanya pergeseran sosial budaya, yang budayanya seperti saat Lebaran kita melakukan umat Islam pada umumnya melakukan kegiatan silaturahmi, kunjung mengunjungi, pada saat ini tidak lagi bisa dilakukan. Yang kedua, kegiatan agama, baik itu agama Islam, agama Nasrani, dan sebagainya, tidak bisa melakukan aktivitas kegiatan keagamaannya seperti biasa. Kenapa? Ada kebijakan-kebijakan yang dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 itu dengan memutus atau memberi ruang sehingga tidak ada interaksi sosial yang dilakukan masyarakat secara berkerumunan, secara bersentuhan langsung. Ini juga berdampak pada kegiatan agama, sehingga di Indonesia itu pada umumnya banyak masjid ditutup untuk kegiatan-kegiatan peribadahan. Sehingga pada bulan puasa hampir seluruh masjid maupun mushola ditutup untuk kegiatan Ramadan. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan agama lain. Pada sosial pendidikan, ini dampak yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 terhadap pendidikan ini, pola pendidikan ini berubah. Yang dulunya menggunakan sistem manual atau sistem direct education, sekarang berubah menjadi daring education, menggunakan media teknologi.
Apakah efektif? Ya, kalau di Indonesia belum terlalu efektif karena belum terlalu familiar, penggunaannya juga belum maksimal. Ini ada perubahan pergeseran, dampaknya sangat besar. Ini juga berdampak pada kegiatan ekonomi. Memang penggunaan daring ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Kenapa begitu? Pada pertumbuhan ekonomi, setiap insan pendidik akan bersentuhan dengan kegiatan daring. Ini kan pada kegiatan daring ini penyediaan layanan jasa data untuk menyalurkan informasi dan komunikasi supaya lancar. Memang ada plus minusnya ketika dampak pandemi COVID-19 ini terhadap kehidupan ekonomi ada plus, juga ada minusnya. Begitu juga pada kegiatan sosial budaya, agama, dan pendidikan. Nah, kalau pada sektor pendidikan ini juga, mulai dari penyebaran COVID-19 di Indonesia, itu banyak lembaga-lembaga pendidik menutup kegiatan pembelajaran, kegiatan lainnya yang bersifat pendidikan di lembaga pendidikan tutup untuk sementara waktu, sehingga pada waktu yang tidak ditentukan, dan memastikan bahwa COVID-19 ini memang tidak ada lagi. Oke, selanjutnya dampak pandemi COVID-19 terhadap kehidupan global, yaitu kehidupan perpolitikan. Nah, di Indonesia sendirilah ada perubahan terhadap perpolitikan. Seharusnya perpolitikan pilkada serentak dilakukan pada bulan April, tidak lagi dilaksanakan pada bulan April, tapi diundur menjadi bulan Desember. Ini adalah perubahan yang terjadi karena dampak hadirnya pandemi COVID-19 ini di Indonesia. Nah, inilah dampak-dampak COVID-19 secara global. Yang secara spesifik, dampak pandemi COVID-19 ini adalah pada kesehatan, yaitu menurunnya tingkat kesehatan individual, kelompok, atau masyarakat, terkhusus pada mereka yang rentan dengan penyebaran pandemi COVID-19 ini. Mereka yang rentan, mereka akan mudah terserang, mereka mudah terjangkiti, dan mereka pula yang mudah menderita diakibatkan oleh COVID-19 ini. Inilah dampak pandemi COVID-19 terhadap kehidupan global. Baik. Yang bagian ini adalah identifikasi dampak secara spesifik dampak pandemi COVID terhadap kesehatan. Kehadiran pandemi COVID-19 ini tidak hanya berdampak secara negatif, tetapi juga berdampak secara positif. Memang secara negatif, COVID-19 ini akan mempengaruhi tingkat kesehatan seseorang dan meningkat pula angka kematian dalam suatu wilayah. Hal ini bisa terjadi karena apa? Karena memang daya tahan tubuh itu ketika diserang oleh COVID-19, virus COVID-19 ini, imun tubuh tidak kuat, ini mudah sekali terserang. Yang kedua, itu tingkat kepanikan, orang ketakutan, sehingga ketakutan berlebih-lebih, tingkat stres tinggi, dan ini juga mudah diserang oleh COVID-19, ini negatif. Jadi memicu tingkat kepanikan orang. Yang ketiga, pemicu kematian. Ini kenapa bisa jadi pemicu kematian? Karena memang COVID-19 ini sasaran utama adalah gangguan pernapasan. Ketika orang susah bernapas, arti sirkulasi pernapasan terganggu, akibatnya apa? Akibatnya kematian yang muncul. Karena sumber kehidupan kita adalah napas. Orang bisa tahan hidup 1 hari tidak makan, tetapi tidak bisa hidup kalau tidak bernapas 1 jam saja, atau beberapa menit saja secara umumnya. Maka pernapasan adalah komponen utama dalam kehidupan. Maka oksigen itu yang disediakan oleh Allah dengan bebas ini adalah komponen yang sangat gratis, sangat yang istimewa, sangat penting bagi kehidupan. Maka itu perlu kita syukuri akan kebebasan, kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua.
Di sisi lain, pandemi COVID-19 juga berdampak positif bagi kesehatan. Kenapa bisa berdampak positif? Karena ini akan merubah perilaku masyarakat, terutama perilaku hidup sehat. Kenapa bisa itu? Orang yang ketika panik akan bahaya COVID-19 ini, orang berupaya untuk menangkal diri dari terjangkitnya virus COVID-19. Gimana caranya? Berupaya menjaga kebersihan tubuh dan anggota tubuh. Caranya mungkin cuci tangan, setiap bersentuhan dengan barang-barang yang dianggap tidak bersih, dianggap memiliki virus atau dianggap bisa mendatangkan penyakit, maka dicuci terlebih dahulu. Ini kan budaya Islam sebetulnya. Yang budaya Islam yang menerapkan mencuci tangan, mencuci permukaan anggota itu sebanyak 5 kali dalam 1 hari 1 malam. Dengan ini mulai meningkatkan kesadaran perilaku hidup sehat. Itu dampak positif yang pertama. Dampak positif yang kedua terhadap kesehatan yaitu kebersihan lingkungan. Upaya-upaya untuk menangkal diri dari terjangkit, terkontaminasi dengan COVID-19 itu membersih lingkungan, mulai dari perkarangan rumah, dalam rumah, peralatan rumah yang bisa dijadikan media penyebaran COVID-19, maka itu dibersihkan. Ini dampak positif. Yang ketiga, dampak positif pandemi COVID-19 ini adalah pola konsumsi. Ini berupaya untuk mengkonsumsi yang makanan yang mengandung gizi, protein yang cukup untuk meningkatkan imunitas tubuh. Yang keempat, dampak positifnya itu adanya pembudayaan diri kelompok masyarakat, yaitu menghidupkan budaya olahraga, mengatur pola olahraga, jam berapa olahraga, hari apa olahraga, berapa dalam satu minggu itu berolahraga. Ini menjadikan kembali budaya olahraga penting bagi kesehatan tubuh. Yang kelima yaitu doa dan harapan. Inilah dampak-dampak positif yang diberikan oleh COVID-19 terhadap kesehatan. Ada dampak positif dalam bentuk menjaga kebersihan tubuh dan anggota tubuh, dalam bentuk menjaga kebersihan lingkungan, dalam bentuk menjaga pola konsumsi, dalam bentuk membudayakan pola hidup sehat dengan berolahraga, dan membentuk harapan dengan cara berdoa dan berharap kepada Yang Maha Kuasa, pemilik kehidupan. Sementara pada sisi edukasi perilaku sehat perlu ditekankan atau perlu dibudayakan dengan cara memberi pengetahuan yang tepat, pengetahuan yang jelas, pengetahuan yang benar, dengan cara yang benar, dengan alat-alat yang benar. Beberapa edukasi perilaku sehat bagi masyarakat terkait dengan dampak COVID-19 ini, yaitu dengan cara menyebarkan beberapa berita, beberapa informasi yang benar, yang tepat, yang akurat ke media sosial. Media sosial ini sangat efektif untuk mengedukasi, tetapi media sosial juga sangat kurang baik diakibatkan salah penggunaan atau disebut hoax. Maka media sosial ini berdampak positif juga berdampaknya negatif dalam edukasi perilaku sehat masyarakat. Yang kedua yaitu sosial publik. Ini peran penting dalam mengedukasi perilaku sehat masyarakat. Jangan sampai terinfeksi, terjangkit
dengan virus COVID-19 ini, yaitu social public. Ini social public ini sangat berperan aktif dalam kehidupan sosial. Siapa social public ini? Orang-orang yang dianggap memiliki pengaruh kuat dalam perubahan sosial. Siapa? Tokoh agama, tokoh budaya, tokoh masyarakat, tokoh adat yang memberikan informasi, memberikan penjelasan, pemaparan terkait dengan bagaimana sih pola hidup sehat dalam berkehidupan agar terhindar dari penyebaran dan terjangkit dari COVID-19. Yang ketiga, melalui media cetak. Ini media cetak itu bisa edaran, apa yang dilakukan oleh pemerintah itu benar. Edaran terkait dengan perintah tidak boleh melaksanakan kegiatan-kegiatan di luar rumah tanpa menggunakan masker, setiap keluar dari rumah bersentuhan dengan barang-barang yang bisa menjadi penularan, maka harus dicuci tangan dan sebagainya. Juga media cetak yang lain itu seperti spanduk, baliho itu juga efektif. Yang tidak kalah pentingnya itu media elektronik seperti TV itu harus TV, radio, dan alat komunikasi lain itu sangat efektif dalam mengedukasi perilaku sehat dalam rangka menangkal penyebaran COVID-19 ini. Maka media elektronik ini harus benar-benar, terutama media mainstream. Media mainstream ini harus benar memberikan edukasi kepada masyarakat, sehingga jangan menimbulkan ketakutan, tetapi menimbulkan kesadaran. Itu yang paling penting. Jangan menimbulkan ketakutan, tetapi yang harus dilakukan adalah menimbulkan kesadaran. Itulah edukasi perilaku sehat bagi masyarakat agar tidak terjangkit atau menangkal dari penyebaran COVID-19. Kesimpulan dari dampak pandemi COVID-19 bagi perilaku hidup sehat masyarakat dan edukasi masyarakat, ada dua yang harus kita pahami. Dampak positif COVID-19 bagi perilaku hidup sehat yang pertama yaitu membudayakan kebersihan, baik kebersihan tubuh, anggota tubuh, pembersihan lingkungan, pola hidup sehat dengan cara berolahraga, konsumsi makanan yang bergizi, dan jangan panik dengan cara berharap dan berdoa. Kemudian edukasi terhadap dampak positif COVID-19 untuk meningkatkan perilaku hidup sehat dan menghindari dari penangkalan, memutus rantai penyebaran COVID-19 itu dengan beberapa cara atau alat yang bisa digunakan seperti media sosial, media cetak, social public, dan media elektronik. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan karena kita terbatas waktu yang diberikan kalau berdasarkan instruksi 180 detik. 180 detik artinya memang 3 menit tetapi tidak memungkinkan. Dan ini saya sadari penjelasan yang saya sampaikan tidak bisa begitu komprehensif karena memang keterbatasan waktu. Dan COVID-19 ini juga hal baru yang terjadi di kita baru beberapa bulan, mulai dari Desember sampai saat ini baru sekitar 6 bulan. Maka pemahaman kita tentang COVID-19 ini juga tidak begitu banyak, tetapi secara umum telah kita paparkan di awal tadi. Cukup ini saja yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih waktu yang diberikan serta kepercayaan dalam membahas dan memaparkan terkait dengan dampak pandemi COVID-19 bagi perilaku sehat masyarakat dan edukasi perilaku sehat masyarakat. Di bidang kurang mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.